Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma Allahumma ja'alna ta'allamuhu hujjatan lana wa 'alaina Allahumma amin. Ma'asyiral ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan taufik, masih memberikan hidayah kepada kita semua untuk mempelajari agamanya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak orang, khususnya di sekitar sini, untuk hadir di majelis ilmu, untuk hadir di tempat yang Allah turunkan rahmat, hadir di tempat yang Allah Subhanahu wa taala bangga-banggakan orang yang ada di dalamnya di hadapan para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Ini nikmat yang Allah sangat besar sekali. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah terus istiqomahkan, semoga Allah terus kuatkan, berikan kita semangat terus untuk hadir di majelis ilmu. Karena kalau bukan taufik dari Allah, kita akan dihalang-halangi atau kita akan terkena perangkap syaitan yang menghalang-halangi untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan faedah-faedah. Karena syaitan tidak mau kita berilmu, syaitan tidak ingin kita paham agama. Karena kalau seandainya kita paham agama akan mudah ke surganya. Kalau kita paham agama akan mudah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham agama sulit disesatkan. Masalah agama kita pelajari sahih berdasarkan Al-Quran dan Hadis dan yang lain-lain. Oleh karena itu, di samping kita duduk di majelis ilmu, kita terus berdoa semoga Allah istiqomah. Ma'asyiral ikhwah fillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita sudah membahas kitab Al-Taharah, dan kemarin sebelum Ramadan kita sudah bahas kitab Shiyam, bahas tentang fikih puasa. Maka kita akan mulai kembali belajar fikih, namun kitab salat ya. Mulai dari kitab salat. Ini setelah taharah, setelah taharah adalah pembahasan tentang salat. Jadi harus kita pelajari. Jangan sampai kita salat hanya ikut-ikutan, nggak tahu ilmunya, nggak paham ya fikihnya. Jangan sampai, ma'asyiral muslimin, karena masih banyak di antara kaum muslimin yang sholatnya hanya ikut-ikutan. Kalau cuma ikut-ikutan bisa masalah nanti, bingung ketika ternyata ada yang tidak sama, padahal ada dasarnya. Semacam ini saja contohnya, berisyarat di tasyahud. Kalau kita hanya tahu di saat syahadat saja, nanti ketika ada orang berisyarat dari awal, ini kelompok apa ini? Padahal ada riwayat dari Nabi SAW, semuanya sahih. Bisa tasyahud dari awal, ketika kita duduk tahiyat itu bisa langsung dari awal. Riwayat yang lain bisa dari doa, ketika kita berdoa, at-tahiyatulillah wassalawat wathayyibat, kan ada beberapa redaksi. Assalamu alayka ayuhan nabi, bisa dari situ. Ya, assalamu alayka ayuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, bisa dari situ, atau bisa dari syahadat. Kalau orang cuma pahamnya dari syahadat, ketika ada orang langsung isyarat, kayak tadi biasanya gitu.
Baik. Apalagi nanti melihat ada yang apa? Gerak-gerakan, pernah lihat? Yang gerak-gerakan. Ternyata ada hadisnya. Kana yuharriku syababata. Nabi SAW beliau menggerak-gerakkan telunjuk beliau ketika tasyahud. Hanya saja ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang kesahihannya. Ada yang mensahihkan seperti Syekh Nasir dan yang lainnya, sehingga mereka mengamalkan. Ada sebagian ulama yang mengatakan hadisnya ya lemah, sehingga ya sudah cukup kita berisyarat saja menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau kita paham fikih salat ya, maka ya nyaman gitu. Kita tahu ada dasarnya. Ada dasarnya. Baik, hari ini yang dimuliakan oleh Allah, kita berharap dengan mempelajari fikih salat kita semakin berkualitas ya. Salat kita semakin berkualitas. Dan sekali lagi saya sampaikan, siapa tidak mau salat kita berkualitas? Ya, pokoknya setan nggak mau kita berilmu. Karena kalau kita salatnya berkualitas, kita akan dicintai Allah, dekat dengan Allah. Baik, akan terhindar dari mungkarat, fawahish, ya perbuatan keji. Kalau salatnya benar, ini agak repot. Setan menyesatkannya. Bukan berarti masuk ya, terbebas dari kesalahan ya, bisa aja jatuh kepada kesalahan. Cuman orang yang melaksanakan salat itu mudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah mendapatkan pertolongan Allah Jalla wa'ala, karena dia selalu menyambung hubungan dengan Allah. Dia sujud di hadapan Allah, dia rendahkan dirinya, dia menunjukkan yang kerendahan dia di hadapan Allah. Makanya orang yang gak sholat itu orang yang sombong. Orang yang sombong, malas dia meletakkan dahi dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak. Ya, enggak. Jadi siapa pengen seperti itu? Siapa kan nggak mau kan diperintahkan untuk sujud ya. Akhirnya apa? Ya dia pun akan berusaha mengajak orang-orang untuk seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mempelajari fikih salat. Dan tentunya hari ini yang dimuliakan oleh Allah, kita akan bahas ya poin-poin gitu ya. Saya tidak akan panjang lebar tentang khilaf ya, tentang masalah-masalah khilafiyah. Yang jelas akan bahas sesuai dengan yang rajih atau yang terkuat yang saya pilih. Ya, terkuat yang saya pilih berdasarkan ilmu usul, ilmu qawaid, berasal dari beberapa referensi dari kitab-kitab para ulama seperti Syarah Radul Murdir, kemudian Al-Mawsu'ah Al-Fiqh Islami atau Al-Fiqh Sunnah Al-Mawsu'ah, kemudian kitab yang lain-lain juga. Baik, hari ini yang akan oleh Allah, salat apa definisinya? Saya rasa semua kita telah tahu ya. Definisi salat secara bahasa adalah ad-du'a. Itu apa? Doa, ya, berdoa. Ini secara bahasa. Tapi bukan ini yang Allah inginkan ketika masuk waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bukan doa yang ini, bukan menurut apa? Bukan menurut bahasa. Jadi secara bahasa adalah apa? Adalah doa. Maka ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faman kana sha'iman falyusalli." Jadi kalau ada orang lagi puasa diundang makan, undang walimah gitu ya. Kalau memang dia lagi puasa dan dia nggak mau batalkan puasanya, karena puasa sunnah, sebenarnya kalau puasa sunnah boleh aja dibatalkan, silakan. Kalau enggak juga ya silakan. Cuman kalau enggak membatalkan puasa, falyusalli. Maksud falyusalli di situ hendaklah dia mendoakan. Ya cukup mendoakan aja, diundang walimah gitu ya. Ya, tapi dia lagi puasa. Adalah yang penting hadir ya, membahagiakan orang yang mengundang, tapi saya lagi puasa. Meskipun kata para ulama, yang lebih utama adalah dia batalkan puasanya. Kalau puasanya sunnah ya, puasa Senin, Kamis, atau puasa Daud, dia batalkan aja puasanya untuk membahagiakan orang yang telah menyiapkan makanan. Tapi kalau seandainya juga tidak
tidak, ya udah, falyusolli. Hendaklah dia apa? Hendaklah dia sholat gitu di situ. Jadi orang lagi makan-makan dia sholat enggak. Maksudnya hendaklah dia doakan. Ini secara bahasa. Falyusolli. Tapi ada makna lainnya. Kalau ada alanya, sholat ketemu ala itu maksudnya sholawat. Maksudnya apa? Salawat. Makanya kalau kita mau salawat ketemunya ala. Sallallahu ala ya Sayyidina Muhammad sebenarnya. Sallallahu ala Muhammad. Jadi kalau sholat ketemu ala maka maknanya adalah bersalawat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Baik, adapun secara istilah atau secara syariat, para ulama mengatakan bahwa salat adalah ibadatun datu aqwalin wa af'alin makhsusah muftatahatun bitakbir muftatamatun bitasbih. Salat adalah ibadah ya, atau rangkaian ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan. Terdiri dari ucapan dan perbuatan yang khusus. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nanti akan ada penjelasan detailnya ya. Yang jelas ini secara syariat. Jadi secara syariat yang Allah inginkan gitu ya, ketika masuk waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh adalah ibadah yang dia itu terdiri dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus. Yang khusus ini apa? Nanti ucapan-ucapannya ada. Ya, Al-Fatihah ya. Di antaranya Al-Fatihah, kemudian ya takbir, subhanallahil azim, rabbana lakal hamd dan yang lainnya. Ibadah yang terdiri dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus. Angkat tangan, yang kemudian ada rukuknya, tidak ada sujud, duduk di antara dua sujud lagi, bangkit. Jadi ibadah yang terdiri dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus diawali dengan takbir. Diawali dengan apa? Dengan takbir yang kita kenal dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir yang pertama yang kita ucapkan ketika kita mulai sholat. Itu takbir yang pertama. Baik. Allahu Akbar. Nah itu yang pertama kita ucapkan ketika kita mau sholat. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Baik. Itulah definisi yang disebutkan oleh para fuqaha ya, ahli fikih di kitab-kitab fikih mereka. Cuma beda-beda ungkapan dikit saja, tapi semuanya seperti ini. Ya hampir semuanya seperti ini. Baik. Nah dari sini saja ma'asyiral muslimin, ya, dari definisi sholat secara syariat kita sudah bisa tahu ketidakbenaran sebagian pemahaman orang dan amalan mereka ya. Salah paham, akhirnya salah amalan. Di antara mereka ada yang meyakini bahwa sholat itu cukup mengingat Allah. Benar saya singgung ya. Sholat cukup mengingat Allah. Dan ini pernah kita dapati. Ada orang kita ajak sholat, atau ada orang diajak sholat, gitu ya. Oke, bentar. Udah, sudah sholat. Udah sholat gitu, baru diajak. Ya cukup ingat Allah. Jadi ingat Allah itu udah sholat. Karena Allah mengatakan dalam surah Thaha, aqimis shalah lidzikri. Kerjakanlah sholat untuk mengingatku. Kata dia, jadi kalau udah ingat Allah berarti udah sholat. Ini kondi di pemahaman kayak gini. Ya dari guru-guru dia yang jelas. Allah mengatakan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi mengerjakan sholat itu adalah bentuk zikir kepada Allah gitu maksudnya. Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti prakteknya mengingat Allah berarti sudah sholat. Enggak ada kayak gitu yang ngajarin. Nabinya siapa? Ada orang gitu, Nabi Anda siapa? Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad paham nggak ayat itu? Tahu nggak ayat itu dan paham nggak? Kalau dia ngomong Nabi Muhammad nggak tahu dan nggak paham ayat itu, jelas ini kurang ajar. Dari mana bisa? Kalau ayat turunnya ke Nabi kan?
Oh, Nabi Muhammad tahu ayat ini dan paham. Oke, sekarang pemahaman Nabi Muhammad. Baik. Dan amalannya Nabi Muhammad seperti amalan Anda tidak terkait dengan ayat ini. Kalau dia mengatakan tidak sama, taubatlah, gitu ya. Taubat. Kita ini disuruh ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak sama, kalau kalian itu sama, dari mana samanya? Nah, di mana? Di kitab apa? Ya salat boleh begitu, enggak? Ya. Karena tata cara salat itu tauqifiyah. Tata cara salat itu harus ada dalilnya. Baik? Dan enggak ada kayak gitu. Jadi jelas ketidakbenarannya, kebatilannya. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jelas sekali bahwa kewajiban sholat ini jelas ya. Di saat Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj ya. Ini menunjukkan juga keutamaan sholatnya. Di ibadah-ibadah selain sholat itu disyariatkan ketika Nabi di dunia. Tapi ketika pensyariatan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia ya Sidratul Muntaha, subhanallah. Ini menunjukkan agungnya sholat. Agungnya apa? Agungnya sholat. Jadi hukumnya wajib dan kewajibannya ketika beliau Isra Mi'raj, dan ini kejadiannya 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Yang terkait dengan sholat. Jelas yang wajibnya jelas berdasarkan Al-Quran, aqimus sholat, dan juga berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma' para ulama, kesepakatan para ulama bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib, kecuali bagi orang yang orang-orang tertentu seperti orang gila, seperti orang yang haid, nifas, orang seperti itu, mereka tidak wajib, anak kecil contohnya. Jadi hukumnya apa? Hukumnya wajib. Baik. Nanti kita akan bahas ya siapa aja yang diwajibkan. Baik, kita bahas keutamaannya, sedikit keutamaannya hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Soalnya keutamaannya sangat besar, tadi sudah kita singgung sedikit. Jadi syariatkan di atas langitnya. Kemudian disebutkan di dalam hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jumu'at ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, ya, salat Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu ya menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Artinya kalau kita sholat zuhur, kemudian kita juga sholat asar, maka waktu atau kesalahan yang kita lakukan di antara 2 sholat ini itu diampuni karena sebab sholat kita. Tapi dosa-dosa kecil tentunya. Kalau dosa besar harus bertobat kepada Allah. Ya, harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita kan sering, atau sebagian kita manusia sering melakukan kesalahan. Kadang kita nggak sadar gitu ya, misuhi temannya, goblok nih ke kawannya, itu dianggapnya biasa kan. Dan sebagai seorang muslim yang baik, apakah pantas mengucapkan itu? Jelas ya, tidak. Jadi itu merupakan kesalahan. Nah, kalau saja kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka kesalahan-kesalahan yang kecil, yang bahaya juga sebenarnya kalau banyak ya. Tapi kalau kita sholat 5 waktu, maka kesalahan-kesalahan semacam itu terampuni, termaafkan. Tanpa taubat termaafkan dengan sholat kita. Makanya kita katakan kalau dosanya dosa besar itu enggak cukup dengan hanya sekedar sholat gitu ya, harus bertobat juga, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumat ke Jumat begitu juga, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu menghapuskan dosa-dosa yang ada di antaranya selama dosa-dosa besar dijauhi.
Ini nikmatnya ya. Jadi seorang muslim ya. Nikmatnya jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, jadi amalan-amalan solehnya bisa menghapuskan dosa-dosanya. Baik, kemudian hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan salat. Nabi SAW pernah bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawm 5 marrat, hal yabqa min daranihi syai'?" Qalu la yabqa min daranihi syai'. Qala fadzalika mathalu as-salawatil 5 yamhu Allahu bihinna al-khataaya. Bagaimana menurut kalian, kata Nabi SAW, kalau seandainya ada sungai di depan ya pintu salah seorang di antara kalian. Jadi rumahnya mungkin ya di pinggir sungai barangkali ya. Bukan barangkali, emang begitu. Kemudian dia mandi 5 kali ya, dari sungai itu mandi. Apakah tersisa kotoran-kotoran dia? Apa kata para sahabat? Tidak ya Rasulullah, 5 kali mandinya gimana? Kalau ada lumpur ya ada ini ya, hilang gitu ya, 5 kali mandinya. Baik, maka kata Rasul demikianlah ya perumpamaan sholat 5 waktu. Ini menghapus dosa-dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahan hambanya dengan sholat. Dengan sholat. Subhanallah, ini keutamaan yang luar biasa ya. Keutamaan yang luar biasa. Orang melaksanakan sholat, dosanya diampuni, dan bukan hanya ini, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah ya setinggi-tingginya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi istana-istana yang Allah sediakan. Jangankan salat wajib ya, salat sunnah rawatib saja yang kalau kita jaga, dibangunkan istana, bukan rumah gede gitu, istana di surga. Kalau kita jaga rawatib, apalagi sholat 5 waktunya kalau kita jaga. Makanya akan banyak nanti istana-istana seseorang ya. Istana-istana seseorang akan banyak nanti di surga. Ini istana kamu karena kamu mengamalkan ini istana kamu karena kamu mengamalkan ini. Istana Pak. Ya, istana. Bukan rumah tipe berapa ya. KPR gitu ya. Baik. Perjuangan belinya dahsyat gitu ya, ternyata tenggelam banjir ya pokoknya kacau, banyak kurangnya. Ini dapat istananya, dan bukan istana yang kosong, enggak Pak. Ada siapa? Ada bidadarinya yang nunggu sampai ya, nunggu kita gitu ya, jangan mau sampai ya, nungguin kita gitu ya. Makanya rugi besar, wallahi sangat merugi orang yang meninggalkan sholat. Sudahlah mereka kehilangan keutamaan, mereka dapat ancaman, hilang keutamaan, yang tidak mendapatkan tadi ya keampunan, tidak mendapatkan istana-istana, keutamaan yang banyak ya. 2 rakaat sebelum 2 rakaat salat qabliyah subuh. Apa kata Nabi? Lebih baik daripada dunia seisinya. Itu 2 rakaat. Nah, kalau sampai meninggal itu menjaga 2 rakaat itu harus berapa banyak harta kekayaan kita gitu ya di surga. Belum lagi yang lain-lain. Makanya surga itu benar-benar tempat kenikmatan luar biasa. Fasilitas yang ajib ya gitu ya, disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Benar-benar kenikmatan yang sempurna, tidak ada kurangnya. Cuma yang butuh sabar. Baik. Jadi sudahlah tidak mendapatkan keutamaan, hilang, terluput ya dari orang yang meninggalkan salat, plus diancam ada masuk neraka, diadab. Masalakakum fi saqar. Apa kata mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Kata mereka, kami tidak termasuk orang yang sholat. Kami tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat. Makanya mau sampai kapan kita sholatnya masih bolong-bolong ya. Sudahlah, kita
Kita hidup cuma sebentar, nggak lama. Banyak kawan-kawan yang udah duluan, ya, udah mati, meninggal dunia. Mereka pengen balik lagi, mereka pengen ibadah, pengen melaksanakan ketaatan, nggak bisa. Nah kita sekarang masih ada di atas muka bumi ini, mumpung masih hidup, kita selalu persiapan. Ya, ingat itu. Apalagi hidup kita ini subhanallah. Apalagi ada yang kerja, ada yang shift 2, wah itu kerja malam ini. Luar biasa dampaknya ke kesehatan ya kan. Belum lagi beban pikiran, makanan yang kadang tidak terjaga, minuman pun seperti itu, udara yang dihirup. Sampai nggak Pak? Kira-kira 55 tahun gitu atau 60 tahun umur kita ini. Ya wallahu a'lam, kita nggak tahu. Yang intinya menunjukkan tidak lama gitu ya. Sebentar. Jadi jangan sampai kita termasuk mereka-mereka yang menyesal. Mereka-mereka yang menyesal ketika sudah melihat kebenaran Al-Quran dan hadis. Menyesal karena sudah dikelilingi oleh api, kegelapan, binatang-binatang buas, ular-ular yang siap memangsa sendirian, bisa keluar, berteriak-teriak, mohon dikembalikan ya Allah ke dunia. Saya pengen beramal soleh, saya janji sehingga akan seperti dulu lagi, saya akan beramal soleh, saya akan fokus ibadah. Enggak bisa. Sudah habis waktunya. Sudah Allah kasih kesempatan berulang kali. Ya, jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu, yang cuma mikirin masa depan di dunia aja. Mikirin yang besok gimana, tahun gimana, nanti masa tua gimana, mikirin itu doang. Oh iya kita pikirin nih, nggak salah. Tapi yang harus lebih kita pikirkan adalah keselamatan kita di alam barzakh, ya, di alam barzakh dan di alam setelahnya, di hari kiamat dan yang lain-lain. Baik, minimal dari sinilah kita ubah hidup kita dari apa? Dari melaksanakan sholat. Kebaikan luar biasa, kebaikan yang sangat banyak. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita sudah sampaikan bahwa sholat hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Watajibu sholatu ala muslimil baligh al-aqil. Fala tajibu 'ala al-kafir wala as-saghir wala al-majnun. Salat wajib bagi seorang muslim yang baligh dan berakal. Sehingga tidak wajib bagi orang yang kafir menurut penulis ya. Menurut apa? Menurut penulis. Kenapa saya katakan menurut penulis? Karena ada pendapat yang lain yang menunjukkan bahwa sebetulnya orang kafir pun terkena kewajiban sholat dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Cuman kalau mereka melaksanakannya sebelum mereka melakukan syaratnya tidak diterima. Tidak diterima. Para ulama yang berpendapat demikian, mereka mengibaratkan ya seperti apa? Orang yang junub, Pak, hadas besar, masuk waktu sholat, wajib nggak dia? Terkena kewajiban sholat nggak? Tapi kalau dia langsung sholat nggak mandi, sah nggak? Enggak. Jadi kufur itu seperti itu. Kalau seandainya mereka tidak syahadat dulu langsung sholat, nggak sah. Sehingga sebetulnya mereka terkena kewajiban. Makanya orang-orang kafir mereka nanti diazab bukan hanya karena kekafirannya, tapi karena meninggalkan ibadah-ibadah wajib lainnya. Makanya kayak tadi firman Allah Subhanahu wa taala, ini kan sebetulnya ke orang-orang kafir. Mereka mengatakan, kenapa kalian masuk ke neraka saqar? Karena mereka lam nakum minal musallin. Kami tidak termasuk yang salat. Walam nakun nut'imul miskin. Kami tidak termasuk orang yang memberi makan orang-orang miskin. Artinya mereka nggak menunaikan zakat.
Baik. Ala kulli hal di sini memang ada silang pendapat. Yang saya ikuti yang tadi ya, yang kedua. Sebenarnya mereka terkena kewajiban, tapi kalau mereka mau melaksanakan salat, mereka yang harus syahadat, masuk Islam supaya sah. Diwajib bagi orang kafir. Dia wajib bagi orang kafir, tapi harus dulu ya, syahadat dulu. Kemudian di sini wajib bagi orang yang baligh, tentu muslimah Pak ya, jelas ya. Tapi muslimahnya yang terbebas dari haid dan nifas. Kemudian yang baligh, yang apa? Yang sudah baligh ini wajib. Kalau seandainya belum baligh ya tidak wajib, tapi tetap dia apa? Dilatih. Seperti yang dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sin. Perintahkanlah anak kalian ketika mereka berumur 7 tahun untuk sholat. Perintahkan. Dan pukul mereka dengan pukulan mendidik ketika mereka enggan sholat. Ya, ketika mereka berumur 10 tahun dan enggan sholat, udah mulai tegas pukul tangannya, contohnya jangan ada tendang pakai kepalanya gitu ya, jangan gitu. Itu menghinakan ya, pukulan menghinakan bukan mendidik. Ini yang pukulan yang mendidik. Kadang kita bawa kayu aja dia takut, ya itulah begitulah yang minimal ya. Makanya sebenarnya dianjurkan ya, disebut dalam hadis kita memiliki apa? Kecut. Tujuannya apa? Untuk nakut-nakutin supaya anak itu apa? Ada rasa segannya, takutnya kepada sang ayah gitu ya. Karena memang sebagai bentuk sayang kita kepada anak Pak, karena kita tegas ya. Harus apa? Harus tegas. Jadi umur 7 tahun tuh baru nyuruh sholat. Kalau di bawah itu biarin aja. Di bawah 7 tahun biarin aja. Ya biar main lah segala macam itu. Udah masuk 7 tahun udah mulai itu nyuruh sholat. Emaknya apalagi, nah sholat. Kalau saya sholat, rewel, mulai rewel. Cuman nggak usah keras-keras, nggak ada pukul-pukul, nggak ada bentak-bentak. Antara 7, 8, 9 nih, nggak ada. Di antara ini 7, 8, 9, 10 sebelum 10 lah. Cuman nyuruh, cuman ngajak. Kalau nggak mau ya udah biarin. Nggak ada bentak-bentak, nggak ada pukul-pukul, sabet-sabet nggak ada. Ya, tapi zaman sekarang orang tua ekspektasinya luar biasa. 5 tahun harus sholat masjid. Memang tujuannya bagus kan untuk apa? Membiasakan. Tapi arahan Nabi SAW lebih apa? Lebih bagus ya. Umur 7 tahun kalau sebelum itu biar main apa? Baik. Bahkan sahabat Imam Abu Hurairah pernah di hari Jumat ada anak kecil mau ikut Jumatan, disuruh main sama Abu Hurairah, main aja. Tapi karena dia tetap ya, mau ikut sholat Jumatan, ya udah ya. Artinya apa? Udah kamu puas-puasin masa main gitu. Akan ada masanya dibebani oleh syariat yang banyak. Dibebani oleh syariat yang apa? Yang banyak. Kenapa? Nanti begitu dia balik banyak sholat wajib, puasa. Kalau perempuan hijab, harus hijab syar'i gitu ya. Dan yang lain-lain. Karena kita takut. Ya, niatnya bagus membiasakan ya bagus. Tapi lihat juga kan. Lihat juga. Anak kita umurnya gitu ya. Kadang-kadang ada orang anaknya baru umur 3-4 tahun pakai cadar Pak. Ini biarkan dia bebas gitu. Ya nanti pakai cadar tuh menjelang balik. Baik. Atau ya tadi lah sudah berumur 7 tahun. Jangan apa? Jangan juga seperti tadi. Ya. Jangan kita ambil masa bermain mereka. Makanya anak-anak yang kurang bermain, Pak. Ya kurang apa bermain pas kecilnya malah wah keras gitu ya. Apalagi zaman kita dulu ya sahabat apa gitu kalau nggak ngaji pokoknya. Akhirnya apa? Ada enggan, kayak ada trauma gitu. Main banyak yang akhirnya apa? Waktunya dibebani syariat, sholat jadi apa?
sholat nggak mau, malah sibuk main yang lainnya. Makanya puas-puasin, anak-anak kita puasin mainnya. Begitu menjelang balik loh. Nah, kamu sudah mau balik, masa main sudah oke. Bukan berarti nanti gak ada main-main, ya ada masa-masa main. Cuma udah beda masanya. Sudah beda. Makanya saya pribadi, anak-anak saya nggak sebanyak saya bebani kepala, bebani tak ada masanya. Ada masanya. Ya. Ada masa. Ya tetap kita kasih hafalan, ya ringan-ringan gitu. Baik. Itu kalau pribadi saya. Kalau yang lain ya terserah ya, masing-masing punya apa? Ya punya peraturannya sendiri di kerajaan dia, misalnya di rumah tangganya. Baik. Karena saya melihat tadi banyaknya anak-anak yang ketika masa kecilnya dikasih beban yang banyak. Akhirnya apa? Di saat dia sudah jauh dari orang tua, ada rasa bosan, ada rasa ini bebasnya enak ya, ini. Akhirnya dia butuh kayak kebebasan. Makanya Pak, mungkin sampai ya melihat ada anak-anak pondok kalau pulang kayak apa? Ya, banyak yang apa? Kata orang kayak kuda lepas. Jadi seakan di pondok itu kayak di kerangkeng, begitu keluar dari pondok, akhirnya apa? Sholat nggak dijaga dan yang lainnya. Bisa jadi masa bermainnya, masa bebasnya, ya bereksplorasinya itu dikurangi, batasi. Akhirnya seperti itu. Oke. Makanya di sekolah-sekolah yang kami ini kan Pak, yang kami urus gitu ya, di pondok itu nggak ada PR, nggak ada. Kami nggak ada PR ya. Beban PR itu bagi anak-anak. Hanya apa? Oh beban kan? Di rumah dimarahin sama emak, sama bapak. Dan besoknya ternyata apa? Belum ngerjain, ditanya sama guru, pernah nggak mungkin ngalamin ya ada PR belum dikerjain? Akhirnya apa? Guru nerangin nggak dengar karena ngerjain PR, karena guru berikutnya nanti. Akhirnya ini nggak dapat, pokoknya beban. Makanya banyak orang yang nggak mau sekolah, banyak ini kayak gitu. Nah ini perlu diperbaiki. Baik. Oke, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadirin yang dimakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik wal hidayah kepada kita semua. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.